Pada paket tracer 7138, temanya menginvestigasi lalu lintas unicast, broadcast, dan multicast. Di sini kita sudah disajikan sebuah topologi sederhana terdiri dari 3 router, 1 switch, dan 3 end devices. Kita punya 3 objektif, yaitu membuat lalu lintas unicast, membuat lalu lintas broadcast, dan menginvestigasi lalu lintas multicast. Latar belakang atau background-nya adalah aktivitas ini akan mempelajari unicast, broadcast, dan multicast behavior atau polanya. Lalu lintas pada network umumnya adalah unicast, khususnya misalnya dalam contoh misal PC mengirimkan permintaan ping ICMP echo ke remote user. Source address di IP paket adalah alamat IP PC pengirim dan destination-nya adalah alamat IP PC penerima. Paket hanya ditujukan ke perangkat yang ditujukan. Dari sudut pandang layer 3 ya. Kemarin kita sempat membahas sudut pandang yang dari layer 2. Jadi unicast, broadcast, multicast bisa dilihat dari sudut pandang layer 3 atau layer 2. Karena kita bicara sekarang di sini ping layer 3-nya, layer atau protokol yang nanti berperan lebih banyak adalah IP-nya. Saat mau dikirim ke kartu jaringan, barulah diubah menjadi sebuah frame. Oke, kita akan gunakan perintah ping untuk menambahkan kompleks PDU ke paket tracer. Kita bisa secara langsung melakukan ping broadcast ke alamat broadcast traffic. Untuk multicast, kita akan melihat lalu lintas yang diwakili oleh protokol routing EIGRP. Pembahasan konfigurasi EIGRP sendiri di luar dari konteks tema ini. Tapi EIGRP memang menggunakan lalu lintas multicast di alamat IP 224.0.0.10. Meskipun paket-paket ini diterima oleh perangkat yang lain, mereka akan dijatuhkan di layer 3 oleh semua perangkat lain, kecuali router-router EIGRP tanpa proses lanjutan. Baik, kita akan mulai dengan membuat lalu lintas unicast. Saya akan melakukan proses ping di sini. Dari PC1, saya ping ke 10.032. Saya buka PC1, desktop, ping ke 10.032. Sorry, maaf, double P. Ya, ini akan menyatakan berhasil. 10.032 sendiri seharusnya adalah 10.032. Sebentar, kita lihat daftarnya di sini. CPC2 adalah 10.013, CPC3 adalah 10.014, PC1 sendiri adalah 10.012. 10.032 itu ada di perangkat router mungkin. Ini 10.022 di router 2 dan di router 3 ya, di router 3 ya, interface serial 001 adalah 10.032. Jadi ping kita dilakukan dari PC1 di sini menuju router 3 di sini. Nah, kembali ke sini. Kita akan mencoba lagi sekali lagi dengan simulation. Sekali lagi kita akan melakukan ping yang sama, tapi kita akan filter hanya memverifikasi bahwa hanya event ICMP dan EIGRP. Jadi saya masuk ke simulation, lalu saya ganti visible event di sini sudah defaultnya adalah EIGRP, IGRP untuk IP versi 6, ICMP. Kalau misalnya yang di sini tampilnya tidak
seperti yang terlihat, kita bisa mengatur manual dan klik edit filter, lalu menceklis di IP versi 4 ICMP, dan di miscellaneous ada, di IP versi 4 EIJRP, dan di IP versi 6 EIJRP 6 versi 6. Jadi ini untuk filter menampilkan yang muncul saja di dalam simulation panel kita. Nah, kita akan ulangi lagi perintahnya. Kali ini paketnya dibuat, ya. Karena kita hanya melihat paket-paket ICMP, EIJRP versi 4 dan EIJRP versi 6, tidak ditampilkan sudut pandang layer 2. Jadi tidak ditampilkan frame-nya. Di sini terlihat pingnya dikirim, masuk kembali ke router, router kemudian melakukan proses routing, dan mengarahkan ke router 3. Router 3 sebagian ditanya memberikan jawaban, kembali ke router 1, kembali ke switch, dan kembali ke PC 1. Ini adalah contoh dari lalu lintas unicast yang kalau kita perhatikan di sini, saya klik salah satu dari PDU-nya, adalah di sudut pandang, oh maaf, saya buka yang ini, switch itu layer 2. Nah, salah satu di sini. Kita bisa lihat bahwa di sini alamat IP-nya adalah unicast, alamat IP sumbernya, dan alamat IP tujuannya juga unicast. Ini adalah contoh lalu lintas unicast, 1 ke 1. Video pada PC1 adalah ICMP echo request yang ditujukan ke serial interface router 3. Ada beberapa pertanyaan di sini kalau kalian membuka PDF-nya. Saya sambil menampilkan PDF-nya ya. Saya tampilkan. Ini ya. Perangkat manakah, which device did the packet travel through with unicast transmission? Perangkat mana sajakah yang dilalui oleh paket tadi? Jadi ini bisa langsung dijawab. Yang dilalui adalah melalui switch router 1, baru kemudian sampai di tujuan router 3. Kemudian pada simulation panel event list section, last column contains colored box. Seksi terakhir berisi kotak berwarna yang menyediakan akses ke detail informasi yang tadi saya klik. Lalu, what layer does this transmission start and at and why? Pada layer berapakah transmisi ini dimulai? Pada, kita bisa lihat di sini ya, di paket yang pertama ini. Nah, dimulai di layer 3. ICMP-nya, ICMP itu tidak sepenuhnya ada di layer 4, banyak yang menggabungkannya menjadi di layer 3, jadi di sini mulainya adalah ICMP message di layer 3. Berikutnya pertanyaan ke nomor 3, examine the layer 3 information, perhatikan bahwa baik source maupun destination IP adalah unicast. What two changes take place at layer 3 when the packet arrives at router 3? Apa perubahan yang terjadi pada layer 3 saat paketnya tiba di router 3? Ini kalian bisa melihatnya saat dia tiba di router 3 di sini. Ya. At device router 3. Jadi saat diterima, IP-nya adalah IP masih dari PC1 10.012 kepada dirinya 10.032. Isinya adalah ICMP message type 8 atau ICMP request, ping request. Dan saat dibalas, dibalik posisinya adalah IP 10.032 dari router 3 kepada 10.012 kepada PC1, dan ICMP message type-nya adalah 0 atau ICMP reply. Itu adalah dua perbedaan yang terjadi saat sampai di router 3. Baik, saya lanjutkan. Mau masuk ke part 2, saya reset dulu simulasinya. Reset simulation. Ini ya. Bisa juga dari tombol ini, reset simulation. Kita sekarang akan mencoba complex PDU. Klik add complex PDU, icon ini ada di tombol kanan bawah pada paket resonance sebelumnya, dan ada open envelope. Ini akan saya geser. Saya akan praktekkan di sini. Ini paket tracer yang lebih baru, jadi tambahannya di sini, bukan di kanan bawah, tapi ada di sini.
Oke, saya klik sekali di PC 1. Ya. Lalu kita akan membuat paket kompleks ini dengan tujuan destination IP address-nya 255.255.255.255 atau alamat broadcast. Ini adalah alamat broadcast valid, bisa digunakan kalau menggunakan alamat binernya 1 semua atau dalam desimalnya 255 semua, itu pasti alamat broadcast dalam jaringan apapun. Kalau hanya pada jaringannya sendiri, dari sudut pandang layer 3, nanti ada alamat IP broadcast lagi. Itu juga sama efeknya, tapi broadcast-nya hanyalah untuk network itu. Nah, di sini pun kalau kita berikan alamat broadcast di layer 3, akan ditahan oleh router yang mengakibatkan efektif hanya dalam sebuah broadcast domain. Sequence number akan saya isi 1. One shot time 0 detik, langsung dijalankan. Aplikasi yang kita gunakan adalah Ping ya. Ada beberapa aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan membuat kompleks PDU seperti dari protokol layer yang lebih di atas, FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, SSH, TFTP, DNS, Finger, dan yang lain. Tidak saya bahas di sini. Oke, saya klik Create PDU. Oke, sekarang akan muncul paketnya di sini di Simulation Panel. Juga di kanvas kita, dan kita akan mulai dengan capture. Pertama-tama, ping broadcast ini dikirimkan ke switch. Yang dilakukan oleh switch adalah dilihat ini adalah sebuah frame broadcast. Kenapa bisa frame broadcast? Tidak dimunculkan di sini sudut pandang frame-nya ya. Karena saat dilihat oleh kartu jaringan, permintaannya itu adalah alamat IP broadcast, akan dienkapsulasi lagi menjadi sebuah frame broadcast. Maka di broadcast-nya juga FFFFF semua. Atau nilai 48 bit alamat MAC address tujuannya 1 semua. Ini kemudian diterima oleh switch, karena switch tidak mengenali IP, switch hanya mengenali frame-nya, frame-nya adalah broadcast, otomatis akan di-broadcast ke semua. PC2 menerima, PC3 menerima, router menerima. Ya. Lalu, mari kita lihat apa yang terjadi saat ping-ping ini diterima. Masing-masing ada yang di router 1, ada yang di PC2, ada yang di PC3 yang sedang berjalan bersamaan. Saya lihat dulu yang di router 1. Yang di router 1 saat diterima adalah permintaan ping request secara broadcast, ya, dibalas saya adalah IP 10.1.1.1 kepada 10.0.1.2. Reply, ini ping reply. Balasannya adalah unicast. Ini dari layer 3-nya unicast, layer 2-nya pun unicast. Kalian perhatikan, layer 3, layer 2-nya unicast, sama-sama unicast. Jadi ada di sini meskipun alamat destination-nya adalah broadcast, karena diterima oleh si perangkat, oleh si router, oke, ini permintaan untuk semua, saya tetap akan membalas. Saya akan mengganti alamat source dengan IP saya, alamat destination adalah alamat IP source dari ping request yang saya terima. Jadi diterima broadcast, dibalas unicast. Sama juga di PC2, diterima broadcast, dibalas unicast. Dan di PC3, diterima broadcast, dibalas unicast. Ini saya lanjutkan kembali. Oke. Router membalas. Di sini tidak diteruskan oleh router ke router 1 ya, tidak diteruskan router 1 ke router 2 atau router 3 karena router berfungsi sebagai penjembatan antar jaringan dan tidak akan meneruskan lalu lintas broadcast. Oke. Baik, itu penjelasan tentang part 2. Sekarang kita masuk ke part yang terakhir, part 3, investigasi dari multicast. Part
investigate multicast traffic. Langkah pertama, kita akan melakukan eksaminasi terhadap lalu lintas yang dilakukan oleh routing protokol. Di sini saya kembalikan ke real time. Ya. Saya reset saja dulu simulation. Oke. Saya akan melihat lalu lintas yang terjadi di antara router 2, router 1, dan router 3. Ini di mana ini saya? Mohon maaf, ini versi paket tracer yang baru, tombol skenario-nya belum saya temukan. Ini dia skenario-nya, disembunyikan ternyata di kanan. Nah, ini ya, ada tombol skenario. Oke, saya delete dulu skenario 0-nya. Saya jalankan, ini di sini. Oke, karena routing protokol IJRP memiliki hello yang akan dikirim satu dengan yang lainnya, di sini akan disimulasikan proses pengiriman permintaan EIJRP, hello package EIJRP. Nah, di sini terlihat nih, ini sebenarnya kirimannya adalah multicast, tapi akan diabaikan oleh PC1, PC2, PC3 ya. Mari kita lihat yang di sini. Ini yang kiriman ke router 2 akan diterima, oke, tidak di drop. Tanda checklist hijau itu artinya tidak di drop. Saya akan stop dulu atau pilih salah satu. Ini contoh dari router 2 ke router 1. Saya pause dulu. Di sini saya ambil dulu yang paling pertama tadi, yang dari router 3 dikirim. Perhatikan bahwa alamat destination-nya adalah 224.0010. Ini adalah alamat multicast. Karena antara router 1 dengan router 3 tidak menggunakan Ethernet, maka tidak menggunakan MAC address, tapi merupakan frame HDLC. Tidak dibahas di sini ya. Tapi intinya adalah point to point. Jadi satu mengirim pasti yang lain menerima. Lalu saya akan tunjukkan juga misalnya yang kiriman dari router ke switch. Sorry. Dari router ke switch. Kalian akan lihat ini kirimannya juga diterima oleh switch di layer 2-nya. Ini terlihat bahwa MAC address sumbernya adalah MAC address si router 1. Gitu ya. Dan destination-nya adalah 01005E. 01005E itu adalah alamat multicast. Alamat multicast. Perhitungan bagaimana membuat alamat sisa belakangnya sudah sempat dibahas di pertemuan yang lain. Bagaimana menambahkan belakangnya ini alamatnya berapa dari alamat IP multicast-nya. Tapi sebuah frame multicast seperti ini akan di-broadcast oleh si switch ke semua portnya, sehingga diterima di PC1, PC2, PC3. PC1 kemudian akan melihat, oke, ini ada multicast, di dekapsulasi, lalu dilihat di layer 3-nya, layer 3-nya 224.0010, saya tidak punya alamat IP multicast itu, maka saya drop. Jadi diterima oleh kartu jaringannya, diproses sampai layer 3, baru kemudian di drop. Nah, kurang lebih cara kerjanya begitu. Itu bisa digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa yang host lakukan dengan paketnya akan di drop di layer 3. Apakah destination address dari setiap paketnya adalah alamat IP multicast. Lalu saat tiba di salah satu PC, ya paket itu akan di-drop di layer 3. Berdasarkan lalu lintas yang di-generate oleh 3 tipe paket ini, apa perbedaan utama dalam model pengirimannya? Sebenarnya perbedaan utamanya dari sudut pandang pengalamatan layer 3 adalah kalau layer 3 kan dikenali oleh router ya. Dikenali oleh router, maka router akan mengarahkannya hanya kepada satu. Lalu, kalau dari sudut pandang layer 2-nya, sebuah frame unicast akan sebuah paket unicast akan dienkapsulasi menjadi frame unicast,
sehingga dikirim hanya kepada satu oleh switch. Sebuah paket broadcast akan dienkapsulasi menjadi frame broadcast yang akan dikirim ke semua oleh switch. Dan sebuah paket multicast akan dienkapsulasi dalam frame multicast dan tetap akan duplikasi dan dikirim ke semua port aktif kecuali port masuk oleh switch. Demikian kurang lebih penjelasan tentang paket tracer 7138.